Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di siang hari yang cerah ini dengan bocah biasa-biasa. Di siang hari ini kita ditemani oleh seorang Daeng Karaeng. Beliau asal Sulawesi Selatan, Pasar Panampung. Pasar Panampung. Kita ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai, sembari bincang-bincang santai kita ngopi sama ngaji. Ngopi itu ngolah pikir sama ngasah jiwa sambil merokok. Oke Ji, kita ngobrol santai saja lagi ya, Boleh. biar tidak terlalu kayak orang-orang luaran lah. Kita ngobrolnya tentang banyak orang itu yang beragama itu tidak kenal dengan Tuhannya. Gimana itu Bi? Itu satu, kita ini sering-sering kan. Masa menyembah tidak bertuhan. Jadi seharusnya dulu itu harus kenal Tuhannya baru bisa menyembah. Mana bisa menyembah kepada sesuatu yang tidak dikenal. Kalau mau menyembah kepada Allah yang maha tidak laisa kamitslihi syai'un, bagaimana? Agak mungkin karena kita relasi. Jadi itu saya pribadi ya harus cari dulu pembawa wasilah. Pembawa wasilah itu ya itu adalah manusia. Jadi itu juga dicari. Boleh dikata itu lagi Tuhan di dunia. Setelah kita itu benar, baru kita berislam, berserah diri, dan nuang. Kata kalau di Israel itu nuang, berserah diri. Jadi di situ kita baru lihat. Itu barulah tentang nur iman dan nur kitab. Itu baru bisa berlaku, namanya itu menyembah. Menyembah itu identik dengan berubudiyah apa sebenarnya? Mengikuti sistem lah. Ya, lewat itu kita boleh, kita anggaplah kita turun dimensi. Tadinya harusnya kita naik dimensi menjadi jiwa, tapi kita tergoda oleh pikiran kita yang dikuasai oleh gelombang iblis. Tadinya kita turun dimensi menjadi nafsu. Nah, jadi nafsu itu yang membuat kita melangkah ini. Jadi reinkarnasi terus kehidupan. Terulang terus. Jadi hanya itulah cara. Karena pembawa wasilah itu. Jadi kalau untuk saya pribadi, ya kalau mau cari wasilah itu ya di tarekat Naksabandia Holiday Nusantara. Saya pribadi. Ya ayatnya pun juga ada, At-Taubah 128 itu Yang jelas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tidak aku siksa suatu kaum. Ada juga kan? Banyak ayat-ayatnya yang Tidak aku siksa suatu kaum kalau sebelum kami utus seorang rasul di samanya sendiri. betul itu. Jadi harus begitu memang. Terkadang manusia di zaman sekarang ini tuh karena ngikut-ngikut nenek moyang, jadi ya seakan-akan itu Rasul sudah mati. Rasul itu tidak ada matinya. Kalau yang mati itu ya Nabi. Kalau dulu Nabi, kesininya menjadi wakil Nabi adalah para wali itu, warasatul anbiya. Cuman nggak disebut Rasul ya. Tidak. Gitu. Kalau anggaplah kalau turunan dari Rasul menjadi mursyid. Makanya biasa disebut itu wali mursyida.
di Quran itu ada menjelaskan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Loh, Ya harus karena portalnya di situ. taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang yang sudah beserta dengan dia sendiri. Harusnya memang begitu. Minkum itu ya di zamanmu sendiri, bukan ya zaman yang tahun yang lalu, bukan. Bukan menjadi hayalita, nggak Nah, nyambung. kalau di Quran itu begini, Pi. Penjelasannya itu setengah akal. Ada itu kalau kita mengikuti eh, apa nenek moyang Ya, di zaman dulu, itu kita dianggap setengah akal, sama seperti ya kehilangan apa kayak orang-orang yang di pinggir jalan itu kayak gitu, setengah akal. Apa itu namanya, gila ya? Ya seperti itu lah ya. mau bilang gila, mending kalau gila sekali. Apa ya? Anggaplah bahasa kerennya itu terdogma. Oh, terdogma ya, ya, Terdogma. ya, benar-benar. Gak apa-apa lah. Jadi terdogma itu artinya boleh dikata apa ya? Mempercayai cerita orang begitulah. Nah, dia tidak sebagai pelaku. Jadi di satu sisi itu kita kata Nabi kalau cuman yakin itu tertolak, betul tuh. Betul, Dan ainul yakin itu empiris baharunya betul. itu pun tertolak. Kita harus hakul yakin bisa membuktikan secara kodimnya. Dan rukun iman itu semuanya kodim, bukan hanya percaya ini dan itu. Harus dilalui dulu. Betul. Terkadang di ya umat sekarang itu ya banyak karena terpengaruh doktrinnya, wah, besar sekali, terhijab. Makanya bebaskanlah dirimu. Dengan cara apa ya? Harus kau cari dulu guru yang bisa membimbingmu akan kepada Tuhanmu. Ya, Di mana? Di sini di dunia ya. ya harus begitu memang. Karena kita di dunia ya harus di dunia. Iya, bukan nanti, akhirat kok nanti. Ya, Ya harus semuanya di dunia ini. Nabi aja menceritakan semua itu kan semasa dia masih hidup. benar. Emang dia mati dulu baru itu? Kan tidak kan? Enggak mungkin. Itu Cuma- kan karena ya dogmanya itu. Nah itu. Makanya jangan percaya sama orang yang cuman hanya bercerita agama tapi tidak sampai kerongkongan. Nggak apa-apa, ini saya ungkap kebenarannya supaya umat itu biar bisa rahmatanil alamin, tahu mana yang hak dan mana yang batil. Betul nggak, Pi? Betul. Sebab kalau nggak diceritakan begini, kita yang ini, yang berdosa. Di Quran itu sampaikan saja yang kebenarannya, walaupun menyakitkan bagi semua yang mendengar. Walaupun saya sendiri pun ah, berasa begitu dulu. Ya sesuatu kebenaran itu kalau memang menyakitkan, kenapa tidak? Betul. Daripada menyenangkan tapi tidak ada kebenarannya, Nah, hanya hayalita, itu. bagaimana? Kan kita ini kan di dunia. Jadi harus itu di dunia juga. Ya, begitulah ya. Intinya kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah dan menyembah. Sebelum kita beribadah dan menyembah, kita harus menemukan seorang guru yang bisa membimbing. Ya, betul kan, Pi? Betul. Seorang juru selamat yang itu di Quran itu Imam Mahdi, seorang juru selamat. Itu lebih keren lagi itu. Imam Mahdi itu adalah bukan nama seseorang, bukan. Ntar kau salah perspektif. Ingat, open minded. Kita membaca Quran itu bukan hanya membaca tulisannya, bacalah arti dan ayat-ayat kodingnya. Soalnya Jawa Timur ini banyak
menyetel eh, syair tanpa waton yang dikumandangkan Mbah Gus Dur. Cuman nggak sampai ke kolbunya, nggak sampai ke hatinya. Cuman didengarkan aja tiap hari. Seperti nyanyi-nyanyian. Iya, aduh, sangat-sangat kaprah. Makanya kata Nabi, Islam eh, tidak lebih, umurnya tidak lebih dari 14 kurun. Nah, disitulah kalau sudah melebihi 14 kurun, yang kurun 15-nya itu adalah apa? Banyak bencana di mana-mana, peperangan di mana-mana. Kata kakek guru kami kan begitu. Ya di zaman ini, tapi tenang bagi yang sudah apa mengikuti ini tarekat yang waris, bukan yang cuman abal-abal loh ya, bukan. Kenapa saya berani bilang begini ya? Karena ini sudah benar ya, jelas kami apa itu. Sesuatu kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Mm-mm. Apapun apapun apa ya, mau bilang risiko ya termasuk itulah. Jadi tidak terjebak di situ lagi, tidak terjebak benar. Iya. Makanya dari itu segeralah bertobat mumpung belum ada malaikat yang menghampirimu. Ingat, malaikat itu tidak hanya diam loh ya. Tetap itu, tetap apa istilahnya itu bekerja. Cuman perwujudannya itu berbeda-beda. Ya mungkin cukup lah ya di sini ya Pi ya. Oke. Karena panjang kali lebar kita ngobrol santai. Walaupun sekedar lucu-lucuan, ini hanya kritikan sedikit lah buat kalian yang agamanya hanya sebatas apa percaya angan-angan. Segeralah Anda mencari apa sejatinya itu guru yang sebenarnya, bukan hanya guru yang bisa mengajarkan bacaan ini dan itu, bukan. Artinya kita ini hanya sekedar menyampaikan. Betul. Dan mohon maaf apabila ada kata salah kami yang sedikit menjengkelkan lah ya. Tapi ya apalah daya, kalau sudah benar ya harus disampaikan, bukan yang apa yang nggak benar terus dibikin benar-benar, itu yang wah, di Quran itu akan kena azab, bahaya. Di hadis riwayat Baihaqi itu sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit itu adalah ulamanya sendiri, itu ulama su. Mak- dan at- apa banyak itu hadis riwayat Baihaqi, masjid megah di mana-mana kosong dari petunjuk. Nah itu ya wis lah, itu aja lah. Mungkin mohon maaf sebesar-besarnya, ini kan momentumnya masih ya lebaran lah ya. Walaupun ada beberapa, masih beberapa hari. Marilah kita kembali ke Iya, Fitri. Fitri yang bagaimana? Fitri, Fitri, Fitri yang itu harus merdeka, Iya. bukan yang Fitri 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 Karni, bukan. Oke lah ya, bye bye, selamat siang,
Sampai jumpa, kita bertemu kembali di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.